kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah saat diperlukan sebagai penyeimbang. Kalau jalan tuh pakai mata. Kenapa, Bang? Iya. Kenapa? Tunggu. Kalian tahu di sini tindakan apa? Jenis jenisnya apa? Dampaknya apa? Emang ada hukuman dalam mengenai kejadian ini atau tindakan ini? Ada undang-undangnya nggak sih? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita mulai, yuk kenalan dulu yuk. Kami dari kelompok 2 kelas 10D. Saya Nandini. Saya Raka Rambirsing. Saya Junindriani Haloho. Dan saya Badurudin. Sebelum kita ke penjelasannya, yuk kita tanya-tanya pendapat orang-orang di semasa tentang apa itu bullying. Yuk. Sebenarnya saya ingin wawancara Ibu ya, Bu. Saya ingin bertanya, apa sih yang Ibu ketahui tentang bullying, Bu? Tentang bullying ya, bullying itu yang Ibu tahu adalah perundungan yang terjadi pada seseorang ataupun sekelompok orang yang bisa di masyarakat, bisa di sekolah. Izin waktunya ya Pak, saya mau nanya, apa menurut Bapak apa sih bullying itu Pak? Bullying itu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak menyenangkan orang lain, bisa menyakitkan, bisa mengejek, dan bisa membuat seseorang jadi merasa rendah diri. Jadi efeknya kepada yang dibully itu sangat besar, ya kan? Dia bisa menjadi rendah diri, atau yang paling frontal dia bisa melawan, bisa dia berbuat jahat juga, membalas apa yang disampaikan oleh pembullying itu. Oleh karena itu, bagi anak-anak kami, bullying itu tidak pantas untuk dilakukan. Jadi senantiasa sama teman-temannya itu yang memberikan yang menyenangkan, jangan membuat perasaannya tersiksa oleh kita, oleh ucapan kita, oleh bullying yang kita lakukan. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada kalian pada saat ini. Jadi kalian jadi pionernya lah, bagaimana caranya untuk menghilangkan bullying itu, terutama di kelas kalian. Mulai dari yang kecil, jadi dari kelas saja, ya, supaya dibina kebersamaan, hindarkan ucapan-ucapan yang bersifat bullying. Itu pesan saya untuk kelas kalian. Ini deh Bang, menurut Abang apa sih perundungan itu? Perundungan adalah tindakan seseorang atau mungkin sekelompok orang yang menyebabkan ancaman terhadap seseorang, dari non-verbal atau mungkin verbal, dari kata-kata, mungkin dari sosial media, atau mungkin dari fisik atau mungkin mental seseorang. Makasih Bang. Izin ya Kak, apa sih yang diketahui itu tentang bullying? Menurut pendapat saya, bullying atau perundungan adalah kegiatan intimidasi yang dilakukan oleh seseorang individu atau kelompok terhadap individu lain atau kelompok lain dengan cara meneriaki melalui tindakan fisik maupun non fisik, verbal maupun non verbal. Terima kasih Kak. Jadi teman-teman, dari beberapa orang yang sudah kita wawancarai, kita jadi tahu tuh apa arti bullying. Bullying adalah Perilaku yang dilakukan oleh sekelompok atau individu yang kuat kepada sekelompok atau individu yang lemah untuk mendapatkan kepuasan tersendiri. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu bullying, pengertian dari bullying, sekarang mari kita ketahui yuk macam-macam bullying secara garis besar dibedakan menjadi 4 macam. Kalau mau mengetahuinya, yuk ikuti kami. yang pertama adalah physical bullying. Physical bullying adalah kegiatan membuli orang menggunakan kekerasan fisik seperti mencubit, memukul, hingga pelecehan seksual. Yang kedua, verbal bullying. Verbal bullying adalah kegiatan membuli seseorang dengan menghina, mengejek, dan mengintimidasi seseorang serta menjelek-jelekan seseorang.
Yang ketiga adalah social bullying. Social bullying adalah perilaku bully yang bersifat merendahkan status sosial seseorang, seperti menggosip dan menggibah. Cyberbullying adalah perilaku membuli melalui medsos seperti hate comment dan pesan teror. Jenisnya udah selesai nih. Kali ini kita bakal ke dampak perundungannya. Yang pertama ada depresi. Korban pembulian dapat mengalami depresi. Yang kedua adalah sulit berinteraksi. Dampak dari bully adalah sulit berinteraksi dengan sesama. Dampak yang ketiga adalah menurunnya nafsu makan. Jadi teman-teman, melakukan bullying atau perundungan ada terkena sanksinya loh, dan sanksinya ada di undang-undang kita. Yuk cari tahu sanksi-sanksinya. Yang pertama yaitu pasal 351 KUHP. Untuk bullying bentuk penganiayaan ringan dikenakan hukuman selama 2 tahun dan 8 bulan pidana penjara. Yang kedua, pasal 170 KUHP untuk bullying bentuk pengeroyokan terkena pidana hukuman 5 tahun. Yang ketiga, pasal 311 KUHP, bullying yang dilakukan di tempat umum dan memalukan harkat martabat seseorang dengan penjara 4 tahun. Yang keempat adalah pasal 310 KUHP, yaitu melakukan perundungan di tempat umum dan merendahkan harkat martabat seseorang akan dikenakan sanksi, yaitu penjara selama 9 bulan dan denda senilai Rp4.500.000. Adapun faktor-faktor orang yang melakukan bullying, rasa iri atas kelebihan dan kekayaan yang dimiliki orang tersebut. Yang kedua, adanya dorongan untuk menunjukkan kekuasaan agar dirinya dianggap pemberani. Yang ketiga, mengikuti teman-temannya. Yang keempat, karena pelaku pernah dibully sebelumnya. Jadi kalau kita melihat aksi perundungan, apa sih yang harus kita lakukan? Berikut hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, jangan terlibat. Usahakan semaksimal mungkin kita tidak terlibat di aksi perundungan tersebut. Yang kedua, kumpulkan bukti. Kumpulkan bukti untuk melaporkannya ke pihak yang berwajib. Yang ketiga, jangan hanya diam ketika melihat seseorang dibully. Yang keempat, bantu korban sebisa mungkin dan semaksimal mungkin yang dapat terlakukan. Oke, sekian video Indonesia yang kita berikan kepada mohon maaf untuk semua kesalahan yang ada dalam video kami. Sekian. Terima kasih.